Dan kita udah beberapa hari lagi Bu mau masuk kepada bulan suci Ramadan. Jangan lupa Ibu ya, nisfu Sya'ban itu malam penentuan nasib. Nih penting banget gak tuh? Penting banget nih Bu, malam penentuan nasib. Kita nggak tahu nih kan nasib kita ke depan nih kayak gimana. Ada apa aja di depan kita nggak paham. La tadri nafsun madza taksibu gada, kata Allah dalam Al-Quran. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang nggak pernah tahu apa yang akan dikerjakannya esok hari. Kita cuma bisa merencanakan. Akan tetapi Allah jualah yang menentukan. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa rencanain doang, tapi yang sejatinya apa yang akan kita kerjakan esok hari kita nggak pernah tahu. Apa yang akan terjadi esok hari kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, pemerintah nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita mesti minta benar-benar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala urusan nasib ini. Jadikan nasib kami bagus ya Allah. Jadikan nasib kami baik ya Allah. Saya ingat dulu kalau saya minta doa sama Babah Bahiyah. Babah Bahiyah itu salah satu perempuan solehah Bu, salah satu wali min auliyaillah. Seorang waliyah ya Bu ya, wali perempuan. Dengan segala kemuliaan-kemuliaan yang beliau punya. Alhamdulillah saya dekat dengan beliau. Alhamdulillah Allah karuniakan. Ibu-ibu sekalian, saya kalau minta doa sama beliau, beliau doain saya itu satu doa. Asa nasibik zain Halimah. Asa nasibik zain. Beliau bilang mudah-mudahan nasib kamu bagus nak. Semoga nasib kamu bagus. Saya dulu suka mikir gitu. Emang kenapa ya menasib gitu? Tapi ternyata sudah saya ingat-ingat, abah saya dulu juga bilang yang sama. Kata abah saya, nak orang hidup tuh yang penting nasib. Orang cakep nasibnya bagus, nggak enak hidupnya. Betul Bu? Orang cakep aja, kalau nasibnya nggak bagus, nggak enak loh hidupnya. Apalagi orang jelek. Orang kaya, kalau nasibnya nggak bagus, hidupnya nggak enak loh Bu. Apalagi orang. Maksud saya tuh nasib itu nggak terkait sama rupa, nggak terkait sama harta. Kalau orang tuh sama Allah dikasih nasibnya bagus, enak aja hidupnya. Biar kata dia nggak seberapa dikasih apa-apa, tapi kalau nasibnya bagus tuh udah enak aja hidupnya. Punya harta cukup, Ibu ya. Mau pergi pengajian ada, kan begitu? Mau buat sedekah ada, mau ikutan nyumbang acara ada, kan begitu ya? Kepengen umroh ada, pengen haji ada juga, wah tuh. Itu namanya rezeki yang berkah, namanya nasib hartanya adalah harta yang bagus. Nah, kita minta kayak begitu tuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di malam nisfu Sya'ban, nanti ibu-ibu sekalian jangan lupa amalin nih bacaannya yang diajarkan, yang dilakukan oleh para guru-guru kita. Kabarnya ini diajarkan dari Nabi Muhammad. Sebab para sahabat ngamalin, para tabi'in ngamalin, para ulama-ulama sepanjang zaman ngamalin Bu. Saya belajar dulu di Indonesia 8 tahun sebelum saya lanjutkan ke luar negeri. Nah itu ibu-ibu sekalian, semua tuh ulama-ulama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ngajarin sama semua dah malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Udah ibu ikutan ulama aja daripada ikutan yang gak jelas tuh Bu. Baca Yasin malam nisfu Sya'ban bid'ah. Bid'ah tuh gimana? Bid'ah tuh dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Semua kesesatan membawa neraka. Maksud kamu orang baca Yasin masuk neraka gitu?
Lah ini kan rada enggak enak dipikir ya. Rada enggak pas gitu otak kita mikirnya. Jadi maksud kamu orang baca Yasin malam nisfu Sya'ban sesat. Terus kalau sesat masuk neraka. Berapa banyak orang-orang di mana-mana baca kalau malam nisfu Sya'ban Yasin 3 kali. Andai nih nggak ada yang ngajarin kecuali seorang ulama yang saya tahu sangat soleh, dia ngamalin dan dia ngajarin, saya sih akan ikut. Ibu betul nggak gitu? Misalnya ini ibu nggak ada yang ngajarin nih, tapi saya ngajarin ibu-ibu. Bu, nanti malam Jumat ibu baca sholawatan ini dah. Enak bu. Saya tuh kalau habis baca sholawatan ini tuh saya doa minta sama Allah tuh doa saya diijabah gitu. Hati jadi lebih tenang. Ibu amalin apa enggak? Amalin. Nah diajarin sama satu orang saya aja, asal ibu tahu saya punya sanad ilmu. Maksudnya saya punya kapasitas ilmu untuk mengajarkan itu. Ibu akan amalkan. Apalagi bu yang ngajarin ulama banyak banget dah. Dari di Indonesia sampai ke luar negeri. Dan Nabi Muhammad telah mengatakan, lan tajtami' ummati ala dhalalah. Umatku ini gak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Nabi itu yang bilang, umat saya gak bakalan sepakat dalam kesesatan tuh gak ada ceritanya. Nah ini menurut saya baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban itu adalah sesuatu yang disepakati oleh umat. Bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang, itu tuh budayanya orang Indonesia, mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh tuh butuh, suruh pergi tuh ke Yaman, suruh pergi tuh. Habib Zain bin Smith di Madinah ngajarin, ibu ya, suruh pergi tuh. Sayyid Maliki di Mekah ngajarin, ulama-ulama ngamalin. Ibu-ibu sekalian, suruh pergi ke Syekh Ramadan Al-Buti, ya bu ya, di Syria ngajarin. Pergi tuh ke Mesir, diajarin. Semua pada ngamalin kok. Nah kamu nggak ngamalin ya, ikutan siapa gitu kan? Nah insya Allah bisa kita amalin ibu ya. Apalagi menyangkut urusan sama nasib. Innallaha yatajalla fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir illal musyrik wal musyahin. Kata Nabi Muhammad alaihi wassalam, Allah akan menunjukkan rahmat, menurunkan rahmat anugerah kasih sayangnya pada malam nisfu Sya'ban. Dengannya, dengan kasih sayang tersebut, Allah memberi ampunan kepada hamba-hambanya yang mukmin, kecuali yang gak dapat ampunan siapa? Al-musyrik, orang yang menyembah selain Allah, wal musyahin, dan orang yang hatinya terdapat kebencian terhadap, dendam terhadap salah satu dari hamba Allah yang beriman. Nih, kasihan nih, 2 orang tersebut nih gak bisa dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Semoga kita terhindar darinya insyaallah. Amin. Baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama diniatin biar apa bu? Panjang umur dalam taat. Kalau minta panjang umur jangan asal panjang bu. Ibu mau umur panjang di atas tempat tidur kagak bisa ngapa-ngapain? Gak mau. Ibu mau panjang umur buat banyakin daftar dosa? Gak mau. Kita minta sama Allah panjang umur fi khairin wa lutfin wa afih. Fi taatillah, dalam taat kepada Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam kebaikan, dalam keselamatan dan dalam kesehatan. Insya Allah. Yasin yang kedua ibu baca dengan niat urusan rizki, ibu ya. Biar lancar, biar berkah, biar manfaat. Dan ibu jangan salah bu, rizki itu juga bukan hanya urusan uang, apalagi urusan makanan. Enggak sama sekali ibu ya. Rizki itu luas ibu-ibu sekalian. Karena manusia tuh punya 3 bagian nih. Ada badan, ada akal, ada hati. Semuanya ketiganya perlu rizki. Badan ibu perlu rizki. Buat makan, buat nutup aurat, buat tempat buat tidur, buat tempat buat bepergian. Kan gitu ibu ya? Maka yang namanya makanan, yang namanya sandang atau pakaian, yang namanya rumah, tempat tinggal, mau itu ngontrak, mau itu beli, mau itu nebeng. Ya bu,
Semuanya sama aja, itu juga merupakan bagian dari rizki. Termasuk juga kendaraan, mau itu punya sendiri, mau itu nebeng sama teman, mau itu naik kendaraan umum, sama aja Bu. Itu namanya rizki juga gitu. Rizki juga. Ibu-ibu sih sekalian yang saya muliakan, tuh rizkinya badan gitu ya. Kemudian ada lagi rizkinya akal. Maka ibu selain minta rizki yang badan, ibu juga minta rizki yang akal. Apa tuh? Ilmu yang manfaat. Ya kan gitu ya? Itu namanya rizkinya akal ibu tuh. Bisa punya ilmu. Dan buat ilmu itu Bu perlu guru. Makanya ibu juga perlu minta dikaruniai guru. Terutama buat anak cucu ibu dah. Ke depan nih waktunya kita nggak tahu zamannya akan jadi seperti apa. Maka ibu perlu membekali anak-anak cucu-cucu ibu dengan doa-doa. Doanya salah satunya adalah minta ya Allah, karuniakan untuk anak-anak cucu-cucuku ilmu yang bermanfaat dan guru yang memandu mereka menjalani kehidupan. Orang kalau ada gurunya insya Allah benar Bu. Kalau nggak punya guru nih bisa ngeblangsak mana-mana ibu ya. Mama jangan baca doa nisfu Sya'ban mah. Itu bid'ah. Kamu taunya dari mana nak? Dari Google. Ini berguru sama Mbah Google. Bu ya. Berguru sama Syekh Yahoo nih. Berguru sama yang enggak ada ininya gitu. Sambungannya. Begitu kan? Nah itu masalahnya tuh. Mudah-mudahan dah semuanya pada dikaruniai guru yang soleh. Yang dapat membimbing jalan kehidupan kita. Insya. Kata Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ يُضْلِلِلَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Siapa yang disesatkan oleh Allah, Allah tidak akan memberikan padanya seorang guru pembimbing. Artinya, kalau kamu dikasih dalam hidupmu ada guru yang kamu dengarkan, guru yang kamu bisa ikuti cara hidupnya, guru yang bisa kamu ikuti pemikirannya, maka artinya kamu adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yang dikehendaki mendapatkan petunjuk dari Allah. Ibu ya, doain anak-anaknya, doain cucu-cucunya, biar semuanya berada di dalam jalan lurus sehingga otaknya, akalnya, pikirannya berada dalam jalan yang benar. Insya. Kemudian Bu ada lagi nih. Rizkinya hati. Rizkinya hati. Banyak nih Bu nih. Ibu punya keluarga yang soleh. Itu merupakan rizkinya hati Bu. Betul apa enggak? Ibu kok punya anak gitu kan. Anak ibu bandel. Anak ibu gak bisa diomongin. Ibu pegel hati gak Bu? Pegel hati ibu, ya Allah. Sedih hati ibu. Makanya punya anak yang soleh-solehah. Itu merupakan rizki hati. Rizki hati nih Bu, nih nilainya lebih tinggi daripada rizkinya badan Bu. Bu, punya suami yang soleh, rezeki apa bukan? Rezeki Ibu ya, rezeki. Punya suami yang soleh lebih baik daripada nggak punya suami. Tapi Bu, punya suami yang megelin, mendingan kagak punya suami dah. Betul nggak? Betul nggak? Betul, jangan ya Allah kasih saya suami deh ya Allah, yang penting laki-laki dah. Enggak, ibu mesti punya standar gitu kan, yang soleh, bisa bawa kebaikan dunia akhirat. Rezeki tuh ibu-ibu saya sekalian, rezeki. Makanya minta tuh sama Allah rezekinya hati. Rezekinya hati tuh macam-macam ibu ya. Akhlak yang baik, itu juga rezekinya hati. Ya kan? Minta dikaruniai akhlak yang bagus, minta dikaruniai perilaku yang benar, minta dikaruniai kehidupan yang menyenangkan. Itu rizki-rizki hati tuh. Kita minta ke semua rizki ini dari Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfu Sya'ban nanti. Ini saya sampaikan biar ibu-ibu nggak nyesel. Kalau ibu-ibu taunya nanti pas malam 17 Sya'ban udah lewat nisfu Sya'bannya, ya ampun. Kok baru tahu sih, kemarin doanya cuman gitu doang nih. Gitu kan. Tapi kalau saya kasih tahu sekarang, ini kan udah deket nih. Jadi ibu-ibu nggak nyesel. Kalau saya kasih taunya 2 minggu yang lalu, takutnya ibu-ibu keburu lupa.
Apa ya gitu, Ustazah kemarin tuh ngajarin kayaknya penting dah. Tapi apa gitu udah lupa lagi. Nah ini kan deket nih, insya Allah nggak lupa ya Bu ya. Baca Yasin yang pertama, niat panjang umur dalam taat. Baca Yasin yang kedua, niat rizki, zahir batin, rizkinya badan, rizkinya akal, rizkinya hati. Kemudian, ini yang paling penting nih, bergantung dengannya nasibmu di akhirat. Minta agar dimatikan di waktunya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Karena kayak apapun senengnya hidupmu di dunia, nih andai orang hidupnya seneng banget nih di dunia, meskipun nggak ada yang kayak begitu. Orang tuh yang namanya hidup tuh pasti aja ada enak, ada nggak enaknya kan. Tapi andai ada orang hidup seneng aja di dunia nih, tapi matinya suul khotimah, Bu, udah deh tuh. Jadi penyesalan sepanjang kehidupannya nanti di akhirat. Sebaliknya, kalau ada orang hidupnya susah terus, tapi matinya husnul khotimah, udah tuh. Bakalan jadi kesenangan nantinya di akhirat. Lupa sama semua kesusahan kehidupan kalau dia matinya dalam keadaan husnul khotimah. Minta sama Allah, ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Kenapa kok kami nggak saya, Ustazah? Ya boleh kami, boleh saya. Cuman kalau ibu-ibu doa kami itu ibu niatin juga buat anak-anak. Ya Bu ya? Buat suami, buat orang-orang yang ibu sayangi. Semoga semuanya dimatikan dalam husnul khotimah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Nah nanti nih Bu, abis nisfu Syaban lewat. Oh ya, nanti malam nisfu Syaban tuh usahakan ada sedekah yang ibu sedekahkan. Walaupun sesedikit apapun, saya orang susah Ustazah, ya nggak apa-apa, susah juga ada. Tapi kan ibu makan, betul apa enggak? Nah dari yang ibu makan itu, sebagian dah, ada yang ibu sedekahkan. Walaupun nasi sebungkus melauknya ibu ya, kasihin kepada orang lain. Ibu punya 20.000, ibu sedekahin 10.000, 5.000, itu nilainya besar Bu di mata Allah. Dirham sabak alf dirham, kata Nabi Muhammad. Kadang-kadang 1 dirham nilai pahalanya di sisi Allah lebih banyak daripada 1.000.000 dirham, 1.000 dirham. Ibu nih sedekah 1.000 rupiah bisa jadi lebih banyak nilainya, pahalanya dibandingkan dengan yang sedekah jutaan rupiah. Jadi jangan sedih. Kenapa gitu? Misalnya gitu ya, punya duitnya cuman 50.000, ibu sedekahin 10.000, berarti ibu udah bersedekah 20% dari harta ibu. Itu nilainya besar dibandingkan dengan orang sedekah 1 juta, punyanya miliaran. Karena dia cuma 1/1000%, gitu kan? Ibu-ibu sekalian, maka nggak usah mengecilkan sedekah. Walaupun orang lihatnya, Allah lo sedekahnya cuma 5.000 perak doang, dibeli nasi juga nggak cukup. Misalnya gitu kan ya, dibeliin boba nggak cukup. Boba. Emang boba apaan sih? Ibu-ibu sekalian, jangan mengecilkan sedekahmu. Karena nilai sedekah tuh Bu, nggak dihitung dari nilai sedekahnya berapa. Allah tuh suka ngitungnya dari seberapa pemilikan hartamu. Gitu. Aja mudah-mudahan pokoknya malam nisfu Syaban usahakan ada sedekah yang kita sedekahkan. Allah tuh suka nggak tega. Kalau ngelihat hambanya yang sedekah tuh Allah suka nggak tega. Ya ampun, ini dikasih sedikit aja bisa ngasih sama orang lain. Bakalan aku kasih banyak dah gitu. Nah, tuh nanti sama Allah SWT dilipat-lipat gandakan, disenangkan dunia akhirat. Insya Allah. Ibu-ibu sekalian, abis nisfu Syaban itu ibu nggak boleh puasa lagi. Ya, abisnya nisfu Syaban ibu nggak boleh puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib yaitu bayar utang tetap boleh. Sampai selunasnya. Sampai selunasnya. Ibu bayar deh tuh. Karena itu kan puasa itu yang wajib-wajib memang wajib dibayar gitu Bu. Jadi nggak ada batasan sampai akhir Ramadan. Meskipun sebaiknya Bu ya, jangan akhir Ramadan banget tuh kamu masih ada puasa. Sebaiknya udah dibayar-bayarin dulu dah.
dari sebelum hari terakhir di bulan Ramadan. Hari terakhir di bulan Ramadan itu kalau puasanya nggak wajib ya Bu ya, hukum puasanya haram. Hukum puasanya haram. Ibu nggak punya utang, begitu kan ya? Nah itu walaupun misalnya saya punya puasa sunnah yang nyambung nih Ustazah. Saya puasain dari bulan Rejab kemarin, Rejab, Syakban saya puasain. Boleh nggak puasa saya nyambung sampai Ramadan, sampai Lebaran? Nggak boleh. Wajib hari terakhir di bulan Syakban ibu nggak puasa. Kenapa gitu? Sebab seperti yang tahun sekarang nih Bu nih Syakbannya jatuhnya cuma 29 hari. Nah tanggal 29 berarti besokannya itu kan bisa Ramadan bisa nggak Ramadan. Kalau hari terakhirnya bisa 30 ya. Kalau hari terakhirnya 30 itu kan bisa tanggal 1 Ramadan bisa juga tanggal 30 Syakban. Namanya Yaumus Syak. Nabi Muhammad mengatakan man shama yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa pada hari terakhir di bulan Syakban, di hari yang diragukan apakah udah masuk puasa atau belum, faqad asa Abul Qasim, dia telah durhaka kepada Nabi Muhammad. Nah kalau hari Syakbannya terakhir 29, tetap juga jangan puasain tuh Bu tanggal 29. Walaupun ibu punya puasa sunnah yang nyambung. Kenapa gitu? Biar memisahkan antara puasa sunnah dari puasa yang wajib. Ya Bu ya? Jadi Bu jangan puasa hari terakhir di bulan Syakban. Itu untuk puasa yang sunnah. Tapi kalau untuk puasa yang wajib, emang utang puasanya masih banyak, tetap boleh tuh dipuasain meskipun tanggal 29 Syakban. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, sebenarnya mengakhirkan puasa sampai lewat nisfu Syakban tuh hukumnya makruh Bu. Makruh. Apalagi kalau sampai datang puasa Ramadan, kamu masih punya utang puasa dari Ramadan yang sebelumnya, tuh hukumnya haram. Haram artinya dosa. Ibu, makanya ibu bayarin deh tuh utangnya. Kenapa nggak bayar-bayar? Kagak ada yang nagih Ustazah. Nah loh, mau minta siapa yang nagih? Israel. Kan serem banget ya Bu. Nah, insya Allah dah, pokoknya bayarin dah hutangnya tuh. Saya dah yang nagih, mewakili malaikat Israel. Masya Allah. Sebelum datang malaikat Israel, buruan bayar hutangnya. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita lunas dari semua hutang. Baik hutang kepada Allah, kayak puasa begini nih, ataupun hutang kepada manusia. Insya. Sampai datang Ramadan, Ibu, hati-hati sama Ramadan. Ramadan itu Bu, amal ibadah dilipat gandakan benar. Tapi jangan salah, dosa juga dilipat gandain. Bu, orang tuh kalau bulan Ramadan ya Bu ya, bohong kan emang haram. Ya Bu, tapi kalau ibu-ibu bohongnya di bulan Ramadan, ibu bohongnya berkali lipat. Apalagi kalau ngepasin Lailatul Qadar, nah loh. Sekali bohong kayak 1000 bulan bohong. Serem bener. Berlipat ganda Bu. Karena katanya para ulama, semua waktu di mana amal ibadah berlipat ganda, kalau kita berbuat dosa juga berlipat ganda. Makanya banyak ulama memilih untuk tidak mau tinggal di Mekah. Kenapa gitu? Karena di Mekah itu amal ibadah berlipat ganda. 1 rakaat senilai 100.000 rakaat. Benar. Akan tetapi dosa juga berlipat ganda. Di Masjidil Haram itu sholat 1 rakaat senilai 100.000 rakaat di tempat yang lain. Tapi kalau bikin dosa di Masjidil Haram, dosanya juga lipat-lipat ganda. Mekah itu ibu-ibu sekalian, satu-satunya kota yang kamu di dalam kota Mekah, dosanya hati aja dicatat sama malaikat. Seram. Makanya para ulama milik, enggak dah tinggal di Mekah, enggak, takut enggak bisa ngasih kehormatannya kota Mekah. Karena memang tempat yang amal ibadah berlipat ganda, dosa juga berlipat ganda. Sama halnya dengan Ramadan. Waktu di bulan Ramadan itu amal ibadah berlipat ganda. Sekurangnya 70 kali lipat. Sekurangnya minimal. Jadi kamu puasa, pahala puasanya 70 kali lipat. Kamu terawih, pahala sholatnya 70 kali lipat.
Kamu sedekah, pahala sedekahnya 70 kali lipat. Itu minimal. Ada yang bilang ampe 700 kali lipat. Ada yang bilang ampe 1000 kali lipat. Ada yang bilang bahkan bisa lebih daripada itu juga. Dan di bulan Ramadan itu ibu-ibu sekalian, ampunan Allah diturunkan banyak banget. Dan buat ngebantuin kita ibadah, buat ngebantuin kita diturunin ampunan rahmat, Bu. Allah segitu baiknya, Bu. Setan dicutiin dulu. Setan bebas tugas. Setan disuruh liburan, gak tahu deh tuh saya kemana gitu ya. Gak paham deh tuh. Yang pasti ibu-ibu sekalian, gak ada setan di bulan Ramadan. Setan yang ngebisik-bisikin dirimu itu loh. Yang ngebisik-bisikin kalau lagi duduk pengajian kayak begini, antuk ya, udah nggak usah dengerin ustadzahnya, udah tidur aja gitu. Dia sambil gini nih, di mata kita jadi begini. Pernah ada yang berasa nggak? Mana orangnya? Saya. Ya Allah, apalagi yang deket-deket kipas sampai berat banget matanya. Itu tuh Bu, setan yang itu tuh kalau di bulan Ramadan nggak ada. Ustazah ada tahu. Maksud kamu gimana? Saya baca Quran ngantuk bener dah Ustazah. Kata setan, bukan saya. Itu mah asli kamu deh tuh. Emang tukang ngantukan. Kalau ibadah ya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jangan ada yang nyalahin setan kalau bulan Ramadan. Setan bilang gak ikut-ikut. Saya gak ikut-ikut kata setan. Ayo Bu, bikin setan gak gampang masuk lagi sama kita habis lebaran. Bikin setan gak kenal sama kita habis lebaran. Mana di itu si Halimah. Kok kayak udah susah nih dimasukin. Itu ada caranya ibu-ibu sekalian. Ramadanmu dinaikin mutunya. Ramadanmu dinaikin tingkatannya. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menerangkan tentang 3 kelasnya orang-orang saat berpuasa. Ya Bu, gimana tuh? Kata Imam Ghazali, ada puasa kelas umum, ada puasa kelas khusus, ada puasa kelas khususil khusus. Jadi ibarat naik kereta, nih ada kereta kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada kelas eksekutif. Ibu-ibu sekalian, yang kelas ekonomi nih Bu nih, takut nggak kebawa dah. Kayaknya nih duduknya pada di gerbong nih kayaknya. Kelas ekonominya kayak gimana nih? Puasa nih. Katanya Imam Ghazali, yang puasa hanya sekedar memuasakan perut dan farji. Artinya dia puasa, gak mau makan, gak mau minum, sama gak mau berhubungan intim ketika sedang berpuasa bagi yang sudah menikah. Begitu ya, puasa berarti gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh hubungan. Gitu doang dia. Tapi yang lain-lain masih jalan terus. Yang lain-lain tuh kayak gimana? Ngomongin orang jalan, bohong, gitu ya. Ngelihat dengan syahwat, iya juga gitu. Nontonnya nggak bener, juga jalan juga. Semua maksiat masih dikerjakan. Marahin suami, tambah jadi. Soalnya deket-deket lebaran, dana-dana belum tunai, belum cair. Masih beku di kulkas ya Bu ya. Waduh, udah tambah deh tuh, tambah deket lebaran, tambah kenceng marahnya sama suaminya. Masya Allah, nih ibu-ibu nih, yang kayak beginian nih Bu, seram. Katanya Nabi Muhammad alaihissalam, kam min saim, laisa min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak orang puasa, gak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali nahan lapar sama haus doang. Bahkan Imam Abu Hanifah sampai menyebutkan, nggak cuman nggak dapat pahala, tapi wajib diqadha puasanya. Kalau puasa kamu batal karena dosa-dosa yang tadi telah saya sebutkan, kayak bohong, ngomongin orang, gitu ya Bu ya. Itu katanya Imam Abu Hanifah, batal puasa kamu, ntar mesti diqadhain. Ya ampun, serem bener.
Katanya Imam Syafi'i dan yang lain-lain, enggak, puasanya enggak batal, puasanya sah tapi enggak ada pahalanya. Nah, buat apa? Puasa kita nih Bu, kalau Allah tolak enggak mau terima, menurut Ibu siapa itu yang mau ngasih pahala? Enggak ada Bu. Makanya mesti hati-hati urusan puasa nih, mesti hati-hati. Karena puasa ini amal ibadah yang paling disukai, paling didemenin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah tuh paling suka kalau ngelihat hamba-hambanya pada puasa. Allah tuh Bu, kalau kita udah masuk bulan suci Ramadan, Allah tuh banggain kita di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kata Allah, liatin itu hamba-hambaku tuh pada lemes-lemes, liatin itu. Liatin hambaku tuh pada lapar, pada haus, kesianan gitu ya. Kata Allah, mereka nahan lapar, ninggalin makanannya meskipun mereka lapar. Mereka meninggalkan minumnya meskipun mereka haus. Kenapa? Untuk aku, kata Allah, fasaumuli wa ana ajzibih. Puasa mereka untukku, akulah sendiri yang akan memberikan balasannya. Ibu, saya dengar Bu ya, dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid, malaikat raqib sama malaikat atid nih Bu nih, kalau nyatetin amal ibadah kita atau nyatetin dosa-dosa kita, sekalian dikasih nilai. Ya mereka udah punya hitung-hitungannya semua tuh Bu. Misalnya gitu ya, sholat duhur, langsung tuh dikasih nilai sama malaikatnya. Kalau khusyuk sekian, kalau nggak khusyuk sekian. Kalau khusyuk rukuknya doang sekian gitu. Kalau khusyuk pas takbirnya doang sekian gitu kan. Kalau sambilan sholat sambil ngedengerin TV yang lagi kebuka ada sekian tuh. Kalau sambilan mikirin masakan yang mau dimasak sekian, ada hitungannya semua. Kalau kita berjamaah, makanya saya berusaha buat nggak ninggal sholat jamaah. Kenapa gitu? Orang kalau sholat berjamaah itu Bu, kadang-kadang biar kata nggak khusyuk, insya Allah Allah terima. Gitu. Makanya berusaha dah buat sholatnya berjamaah karena khusyuk itu susah. Betul nggak Bu? Susah Bu. Kita kadang khusyuk nih bagian depannya doang, belakangnya ngeblangkrak. Ya Allah, nyari kunci nggak ketemu begitu sholat, inget? Ada nggak yang kayak gitu? Sama berarti kita. Karena mengingat khusyuk itu nggak gampang, saya berusaha buat sholatnya berjamaah. Begitu kan? Kenapa gitu? Nggak gampang khusyuk tuh. Nah, kalau berjamaah insya Allah dah. Insya Allah. Seapa-apanya insya Allah diterima sama Allah. Kata Allah, ijtama'u min ajli faqabiltu lijtimaihim. Mereka berkumpul karena aku terima sholat mereka sebab perkumpulan mereka. Nah ini malaikat ibu udah punya hitung-hitungannya semua. Termasuk ibu hadir majelis kayak begini nih. Malaikat raqib Bu, udah tahu hitung-hitungannya. Kalau khusyuk dengerin berapa pahalanya gitu. Kalau misalnya pikiran udah sambil ngeliatin jam nih, kapan ya waktunya makan siang. Gitu kan, itu ada hitung-hitungannya tuh Bu semuanya. Malaikat raqib udah tahu dah, nggak bakalan keliru, nggak bakalan kurang, nggak bakalan lebih, nggak bakalan kelebihan gitu. Semua ada hitung-hitungannya. Yang gerak-gerak mulu badannya. Masa orang nggak boleh gerak-gerak Ustazah? Boleh, cuman yang kayak yang sibuk aja sama HP-nya, antaran lihat belakang, antaran lihat ke depan gitu ya. Enggak khusyuk tuh kan namanya. Kata Nabi, lausakan qalbu hadza la sakanat jawarihuh. Kalau hati seseorang tenang, maka akan tenanglah anggota tubuhnya. Insya Allah. Ibu-ibu, semua malaikat tuh punya hitung-hitungannya amal ibadah kita, kecuali puasa. Kecuali puasa. Jadi kalau ibu puasa, itu malaikat cuma tulis Halimah puasa. Gitu misalnya. Gitu doang, udah. Siapa yang ngasih nilai? Allah langsung. Makanya bahaya nih. Puasa nih bahaya. Amal ibadah yang paling disukai Allah, tapi Allah kalau nggak demen ditolak aja sama Allah. Nggak ada tedeng aling-alingnya. Nggak ada pengacara yang ngebelainnya gitu. Puasa nih urusannya. Karena langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat tuh butuh masih banyak istighfarnya buat kita nih hamba-hambanya Allah. Malaikat itu. Masih kayak yang mau katanya ibu ya, malaikat itu ada di kitabnya Imam Al-Haddad. Risalah Mu'awana ya kalau nggak salah ya.
Itu katanya Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, kalau kamu bikin kemaksiatan, itu malaikat atid nggak langsung nulis dosa kita. Nggak langsung nulis. Katanya malaikat raqib bilang kayak gini, Tid jangan dicatat dulu Tid. Siapa tahu habis gini dia taubat, tar dulu Tid, tungguin. Gitu katanya Bu. Itu ada tuh, ada hadisnya, ada sanadnya Bu ya, ditulis tuh sama Imamul Haddad. Beneran ini. Kalau kita niat berbuat buruk, apalagi nggak ditulis sama dia. Baru niat doang tuh nggak ditulis. Tapi kalau niat kita berbuat kebaikan udah langsung ditulis. Kalau kita ngerjainnya ditulis dan diberi pahala minimal 10 kali lipat. Masya Allah. Tuh ibu-ibu sekalian. Jadi malaikat raqib sama malaikat atid tuh masih ada gitu. Masih ada yang jangan ditulis dulu deh dosanya, tar dulu. Siapa tahu dia taubat, tar dulu. Masih banyak rahmatnya orang. Ya kecuali kalau udah gemes kali ya. Maksiat mulu nih kerjaannya, langsung tulis. Wallahu a'lam deh tuh. Tapi yang pasti ibu-ibu sekalian, malaikat raqib sama malaikat atid masih banyak rahmatnya gitu. Masih kayak yang saya ngelihatnya kayak masih ada jiwa pengacara mau membela kliennya nih Bu nih. Tapi kalau urusan puasa, malaikat pun angkat tangan, Allah sendiri yang akan menuliskan balasannya. Makanya begitu puasa ada ngomongin orangnya, kata Allah, aku tolak. Gak ada pahalanya apa-apa. Begitu puasa kamu ada bohongnya, kata Allah, aku tolak. Puasa macam apa ini? Begitu kamu puasa, kemudian kamu marah-marahin anak, hati anak sedih gitu. Allah bilang, kenapa dia berbuat begitu kepada hambaku? Aku tolak puasanya. Kamu mau ngomong apa? Ibu-ibu seriku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad tuh Bu benar-benar minta kita jagain puasa. Benar-benar minta kita jagain puasa, terutamanya yaitu ya, puasa kita itu jadi puasa yang enggak umum, kita naikin menjadi puasa yang khusus dengan memuasakan anggota tubuh kita dari dosa. Terutamanya dosanya lisan yang paling banyak bikin pahala puasa tuh habis. Pahala puasa hilang, itu kebanyakan dari dosanya lisan. Makanya ibu-ibu sekalian, bulan puasa jagain lisan. Jagain lisan. Makanya kenapa kalau bulan puasa pengajian pada libur. Kenapa gitu? Maaf ya Bu ya. Memang juga karena sepanjang bulan 11 bulan tuh anggap pelatihan kalau bulan puasa kayak waktu praktek gitu. Itu iya juga. Dan juga biar ibu-ibu lebih konsentrasi ibadah-ibadah kayak baca Quran dan lain sebagainya. Itu iya juga. Tapi juga Bu, karena kita nih perempuan-perempuan nih kalau udah kumpul-kumpul, mulut kita nih suka rada nyerempet gitu. Ya, yang nggak niat ngomongin orang aja nyerempet jadi ngomongin orang. Betul apa enggak? Apa kabar Bu? Baik, masih bagus nih. Ya kan ya? Kemarinan nggak kelihatan. Iya nih lagi ada masalah sama suami. Tuh. Yang satu demen curhat, yang satu kepo. Ya udah kan pas. Emang ada masalah apaan Bu? Iya gitu dah tuh ya. Gimana ya biar jadi kayak istri orang gitu. Emang selama ini istrinya siapa genderuwo gitu. Ya Allah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, pokoknya emang bulan Ramadan tuh Bu tuh, saran saya emang sebaiknya Bu kalau bisa diusahain nggak banyak ketemu orang tuh ahsan. Lebih baik. Kenapa gitu? Itu dia dah. Udah ketemu orang banyak inian tuh akhirnya jadi nyerempet. Ini dah gitu. Bohong. Itu udah harus banget ditutup kamusnya. Jangan ada kebohongan di bulan Ramadan. Kalau habis tarawih gimana Ustazah? Ya sama aja. Bulan Ramadan tuh dosa dilipat gandain. Jangan sampai nih ada ibu-ibu nih tanyain sama suaminya, kamu lihat uang saya di saku baju yang kamu cuci nggak? Bang, nanyanya habis terawih ntar gimana? Nggak gitu ya Bu.
Pokoknya yang namanya bohong mah dosa gitu, mau siang mau malam. Dan kalau kamu bohongnya siang, ya ngebatalin pahalanya puasa. Jangan ngomongin orang, baik dari lisanmu atau dari jempolmu. Sekarang banyak nih orang ngomongin orang gak pakai mulut lagi ya Bu ya, tapi pakai jempol. Ya Allah Bu, di pengajian ada tuh yang WhatsApp sama temennya. Lo lihat nggak tuh si No datang tahu? Di mana emang duduknya? Sambilan nih ada ustadzahnya yang lagi ceramah padahal. Ya ampun, bisa-bisanya dia datang kagak punya malu. Nah tuh. Ya Allah, ya Allah. Tuh ibu-ibu saya sekalian, kamu bahkan kelihatannya lagi duduk di majelis taklim, akan tetapi sejatinya kamu sedang ghibah. Ribah tuh Bu bahaya dan bisa batalin pahala puasa kita. Karena sejatinya orang lagi ribah, lagi ngomongin orang, lagi ngegosip, itu kayak makan bangkai daging saudaranya sendiri. Seram, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita. Biar nggak gampang ribah insya Allah. Karena nih Bu, nih dosanya ribah nih ya Bu ya. Dosa yang kita tuh ngerasanya kayak semua orang ngerjain, jadi kayak nggak dosa-dosa amat gitu. Berasa gak gitu? Betul kan? Kayak gak dosa-dosa amat gitu. Nah, ibu-ibu kalau dibilang makan daging babi, kayaknya udah dosa banget, neraka tuh pasti. Kan begitu ya? Si ibu itu dia Islam loh, tapi dia bisa loh makan daging babi. Ya ampun, dia masak kemarin makan daging babi. Iya, astagfirullah. Diomongin, padahal dosanya ngomongin itu lebih gede daripada dosanya makan babi. Bukan berarti ibu makan babi aja dah kalau gitu. Nggak gitu juga. Gitu juga. Tapi maksud saya tuh dosanya lebih gede gitu. Kata Imam Ghazali yang gitu ngasih perumpamaan. Kata Imam Ghazali, orang pakai emas, laki-laki pakai cincin emas, kan dosa. Ada ulama pakai cincin emas, kan dosa tuh kan. Diomongin sama orang-orang nggak sadar kata Imam Ghazali. Kalau dosanya ngomongin orang, apalagi ulama, lebih gede. Berpuluh-puluh kali lipat, bahkan beratus kali lipat daripada dosanya orang pakai cincin emas. Kadang itu suka gitu. Gak gitu kadang. Mudah-mudahan deh Allah selamatin kita semuanya. Lisan gak bertulang. Ya Bu ya, kita mesti punya kendali terhadap lisan kita, tahu apa yang mesti diomongin, apa yang nggak perlu diomongin. Juga bulan puasa nih Bu, biar puasamu naik menjadi kelas khusus tadi ini, kelas bisnis. Ibu mesti jagain lisannya dari menyakiti hati orang. Hati-hati Bu, bahaya. Bu, bahaya. Termasuk anak sendiri. Ibu jangan suka nyakitin hati anaknya. Dibangunin susah sahur, akhirnya keluar kata-kata yang gak bagus. Jangan, nanti yang nyesel dirimu sendiri. Ini gak kayak anak orang nih. Kayak anak. Kayak anak apa? Kalau ibu nyebutin nama salah satu binatang, anak sakit hati kan. Meskipun anak kalau bisa nyaut, ya kalau saya anak monyet, ibu induknya dong. Untung aja anak-anak kita tuh sopan-sopan loh Bu. Betul apa enggak? Anak-anak kita tuh santun-santun. Ibu suka marah kalau ibu ngajak anak ibu ngomong, anak ibu pegang HP. Betul apa enggak? Coba diingat-ingat. Nak, kalau ibu ngomong, HP-nya ditaruh dulu. Nih ibu mau ngomong penting nih, liatin muka ibu, liatin. Saya ini ibumu loh nak, surga kamu tuh udah di bawah kaki saya. Ada yang suka gitu? Enggak ya? Enggak segitu dramanya ya? Ibu-ibu sekalian, kita marah kalau kita ngomong anak kita pegang HP. Tapi betapa seringnya anak kita ngomong dan kita pegang HP, ngaku. Betul apa enggak? Dan alhamdulillah anak kita santun-santun. Saya nggak pernah lihat tuh yang anaknya ngomong kayak gini. Ibu, saya lagi ngomong ya Bu ya. Coba taruh HP-nya. Gak pernah lihat saya. Gak pernah lihat.
Santun anak kita, Masya Allah. Maka ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, jagain hati anakmu. Kalau kamu sendiri nggak pinter jaga hati anakmu, siapa lagi yang akan jaga hati dia? Kalau dalam rumah dia tidak mendapatkan kedamaian, di mana lagi dia akan menjadikan sebuah tempat sebagai tempat dia berpulang? Orang kalau nggak dapetin damai di dalam rumahnya, mesti di mana lagi? Kesian, mau di jalanan. Kesian banget anak-anaknya. Udah bu, lupakan semua kemarahanmu, lupakan semua kekesalanmu sama anak. Ibu-ibu sedikit sekalian, anakmu, kata Imam Ghazali alaihi ridwanullah, adalah bayanganmu. Kalau kamu pengen bikin anakmu lurus, kamunya mesti lurus. Hubabah Zahra, ibunda dari guru saya Al-Habib Umar bin Hafid. Guru kami Al-Habib Umar bin Hafid, guru kita semua Al-Habib Umar bin Hafid. Itu ibu-ibu sekalian punya anak soleh-solehah semua. Banyak anaknya bu, soleh-solehah semuanya ibu-ibu sekalian. Lebih dari 10 orang anaknya. Semuanya soleh, semuanya solehah. Bahkan yang satu jadi mufti di kota Hadramut. Yang satu lagi Al-Habib Umar bin Hafid, orang soleh wali min auliyaillah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, semuanya soleh-solehah. Putra-putri dari Hubabah Zahra ini ya bu ya. Ditanya, ada seorang ibu nanya sama Hubabah Zahra, Hubabah gimana caranya biar anak saya soleh-soleha? Hubabah Zahra sambil senyum, karena emang orangnya senyuman mulu tuh bu tuh. Padahal hidupnya susah, hidupnya berat, senyum aja. Katanya beliau kayak begini, nak, kamu kalau kepengen anak kamu soleh-soleha, ya kamunya mesti soleha. Gampang aja ngomongnya, kamunya yang soleha. Terus kalau kamu udah solehah, kamu tinggal doain anak kamu. Sebab doanya perempuan yang solehah diijabah sama Allah. Dengannya anakmu jadi anak yang soleh-solehah. Gampang lah tuh. Kamunya yang solehah, terus kamu doain anak kamu. Biar soleh-solehah. Insya Allah. Jangan dikatain nanti kamu yang nyesel. Jangan dikatain nanti kamu yang nyesel. Anak-anakmu tuh. Jangan diomelin nanti kamu nyesel. Ibu kayak gak pernah aja ngomelin anak abis-abisan pas dia tidur. Kamu liatin, ya Allah kesian. Pernah? Pernah? Saya gak pernah usah tuh, orang saya belum punya anak. Ya iyalah. Tapi yang pada punya anak pasti tuh ngerti tuh apa yang saya omongin. Ya Allah bu, jangankan ngomelin gitu, ngomong kasar aja sama anak. Habis itu pas ngelihat dia tidur, ya Allah gak tega. Itu ya bu ya. Suami juga kayak begitu. Ibu jangan suka ngomelin. Bu, urusan suami nih, saya bilangin juga ya bu ya. Allah aja gak tega loh ngelihat dia tidur kecapean. Masa ibu tega? Katanya Nabi Muhammad, Allah bilang, ayu mamri'in batakalan min syughlih bata maufuron lah. Itu hadisnya, tepatnya begitu. Ayu mamri'in, kalau ada seorang laki-laki batakalan min syughlih, tertidur malam dalam keadaan kelelahan karena seharian bekerja untuk menghidupi anak istrinya, bata maufuron lah, dia tidur dalam keadaan diampuni dosa-dosanya. Allah aja gak tega sama dia. Kecapean, pengorok kayak gitu seharian kerja nih. Ada yang jadi supir Gojek, ibu ya, ada yang jadi tukang, ada yang kerja jadi guru, ada yang kerja apalah segala macam pekerjaan suami kita. Kecapean seharian tuh dia kerja, malam-malam tidurnya sampai ngorok. Kita sebel, ya ampun gak bisa tidur nih, gimana ya, gitu sumpet apaan nih ya, biar suara ngoroknya gak kedengeran gitu kan. Kita balikin, dia miring ngoroknya. Ya Allah, kita tendang aja bagaimana nih, ya ampun, astagfirullah. Ibu-ibu saudaraku sekalian, Allah aja gak tega loh. Padahal dia kerja tuh sampai capek ngorok, bukan buat Allah, buat kamu. Masa Allah aja gak tega, kamu tega sih sama dia? Kesian ya. Meskipun kalau ada suami juga saya bakalan bilangin nih, kesian sama istrinya, kesian. Kamu omelin seharian, kamu tidur lihat dia gitu, kamu tega? Gak tega juga. Istri kamu tuh loh,
perempuan gitu ya, dengan segala kelemahannya, dengan segala hatinya yang lembut, dia mau ngurusin kamu walaupun kamu belum tentu mau kurus. Dia mengurusin anak-anaknya yang adalah anak-anak kamu gitu kan. Kasihan tuh. Ya Allah, Allah aja nggak tega sampai dijadikan surga berada di bawah telapak kaki. Masa kamu tega sih? Maka berumah tangga nih mesti yang saling sayang. Dah, hilangkan segala kemarahan-kemarahan, hilangkan segala kebencian-kebencian. Bulan Ramadan Allah aja nggak tega ngelihat hambanya tuh pada lemes-lemes, pada lapar-lapar, haus-haus gitu. Masa kita tega sih ngelihat anak itu udah lemes kayak begitu kamu omelin mulu. Bu, orang kalau lagi puasa tuh tidur aja berpahala loh. Kan begitu ya? Naumus shaim ibadah. Kata Allah, tidurnya orang lagi puasa nilainya ibadah. Allah aja nggak tega, dia tidur aja ditulis pahala. Masa kamu tega-teganya sih? Bang, puasa tidur mulu. Ya Allah, Bu, Allah yang nggak tega. Kamu ngeliat anak kamu tidur, puasa tidur aja kerjaannya. Ayo bangun, sholat, ayo baca Quran. Ini gitu segala macam kamu omelin. Ya Allah, Bu, dia tidurnya ibadah, kamu ngomel dosa. Nih, mikirnya yang benar nih. Dia lagi ngerjain ibadah loh, Bu. Kamu bangunin. Yang ada kamu yang dosa. Dia lagi ibadah, kamu gangguin. Ya Allah, khair insyaallah. Mudah-mudahan ibu-ibu nih jadi nggak pada ngomelan dah kalau datang bulan Ramadan. Amin. Latihan dari sekarang, Bu ya. Udah, Bu, belajar buat ngelihat lucu-lucu dalam kehidupan. Gitu. Lihat suaminya ngomel, ibu lihatnya yang lucu aja dah. Ya ketawa aja liatin gitu. Ketawa, dia lagi marah kita ketawa gitu. Kamu ketawa kenapa sih? Abang lucu dah, Bang. Hidungnya kembang kepis, Bang. Mata abang ntar nyipit, ntar ngeblalak, lucu dah, Bang. Gituin aja udah, yang lucu aja ngelihatnya. Udah nggak usah, hidup udah nggak usah disusah-susahin ya, Bu. Yang enak aja. Kita punya Allah Maha Rahman. Alhamdulillah. Kita punya Nabi penyayang. Alhamdulillah. Udah lihat lucu aja dah dalam kehidupan ini. Nggak usah diberat-beratin. Datang bulan suci Ramadan, hilangkan segala kemarahan, hilangkan segala kebencian. Yang rahmat sama siapapun, nggak usah bawa-bawa perasaan sedih nih sampai tanggal segini belum bisa beli baju lebaran. Dah nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin, Bu. Gak usah dipikirin. Ada banyak sunnah-sunnah yang lain yang ibu bisa kerjain. Nah gak usah. Lagian kalau Allah kasih rezeki sih, Bu, gak ada siapapun bisa menghindari. Ya, Bu ya. Udah Allah mau ngasih, dikasih juga. Udah, apa yang bikin hati ibu sedih, tinggalin. Ibu tahu gak? Setan tuh, Bu, ini di hari-hari setan gak ada kayak gini nih. Setan tuh ngodain kita, Bu, tidak hanya dengan ngajakin kita berbuat dosa. Akan tetapi setan tuh seringkali godain kita nih dengan cara dibuat hati kita putus asa, hati kita sedih, hati kita overthinking, kata istilah anak zaman sekarang nih. Itu tuh seringkali bisikan-bisikan setan, kayak ngilang-ngilangin nikmat yang Allah SWT berikan. Padahal kalau kita mau hitung nikmatnya Allah, nggak kebayang banyaknya. Udah, ibu nggak usah mikirin yang nggak ada. Ibu syukuri aja apa yang ada. Insya Allah. Sebab, Bu, kalau kamu mau cari yang nggak adanya terus, kamu akhirnya nggak bisa bersyukur dalam kehidupan. Saya kasih tahu ya, Bu ya, hidup ini nggak pernah ideal buat siapapun. Bu, nggak ada loh orang yang hidupnya ideal, hidupnya pas semuanya, nggak ada, Bu. Ada orang nih ya, Bu ya, sakit-sakitan, hidupnya nggak enak, kan begitu kan? Sakit mulu gitu, dikit gini sakit, dikit gitu sakit. Enak apa nggak enak? Nggak enak. Kadang-kadang nih sehat orangnya ya, Bu ya. Giliran punya suaminya megelin.
Ada yang suaminya baik, saudaranya nyebelin. Ada yang orang tuanya, ya Bu ya. Ada yang saudara-saudaranya jahat. Ada yang mertuanya Bu. Ada yang iparnya. Pasti ada aja yang namanya hidup memang kayak begitu. Emang kayak gitu. Nggak pernah ideal. Kayaknya susah deh mau nyari orang yang semua orang sayang sama dia, semua orang baik sama dia gitu. Orang Nabi Muhammad yang sempurna gitu aja Bu, dijahatin sama pamannya, iya kan? Dijahatin sama tetangga-tetangganya, dijahatin sama orang sekampungnya. Apalagi kita yang kayak gini nih, pasti ada aja. Dan kita nih Bu, kalau mau nyari hal-hal yang bisa bikin hidup kita sedih, hidup kita merasa, katanya orang zaman sekarang insecure, ya Bu ya. Ngerasa minder, ngerasa sedih hati, mau dicari mah ada aja Bu. Orang tuh hidup nggak ada yang ideal, ya kan Bu? Nggak ada yang hidupnya udah pas tuh, hidup yang kayak begitu tuh, nggak ada. Tapi hati bisa pas, tapi hati bisa ideal. Manusia yang hatinya paling ideal, Nabi Muhammad SAW. Hidupnya nggak ideal Bu, Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Ya gimana mau ideal hidupnya Nabi Muhammad, lahir aja udah gak punya bapak. Mau ideal dari mana? Anak umur 6 tahun ditinggal mati ibunya, mau ideal dari mana Bu? Nabi Muhammad alaihissalam berada dalam kemiskinan berpuluh-puluh tahun, ibu-ibu sekalian. Enggak ideal hidupnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, ibu-ibu saudariku sekalian, punya anak 7 Bu. 6 di antara anaknya Nabi Muhammad yang menguburkannya. Artinya Nabi Muhammad tuh punya anak 7, anaknya semuanya meninggal sebelum meninggalnya Nabi Muhammad. Sedih apa enggak sedih? Sedih. Ideal apa enggak hidupnya Nabi Muhammad? Enggak. Hidupnya Nabi Muhammad penuh dengan ujian. Hidupnya Nabi Muhammad penuh dengan kesusahan-kesusahan. Akan tetapi hati Nabi Muhammad ideal. Hati itulah yang menjadi pusat segala sesuatu. Nikmat, enggak nikmat hidup, semuanya letaknya ada di dalam hati kita. Bahagia letaknya di hati. Makanya ibu-ibu saudariku sekalian, hidupmu pasti enggak ideal. Akan tetapi hatimu bisa menuju kepada ideal. Hidup enggak ada yang sempurna. Tapi hati kita bisa menuju kepada kesempurnaan dengan cara menjadi hamba yang bersyukur. Suami kita kayak gimana? Alhamdulillah. Kan gitu ya Bu ya? Punya suami ganteng, alhamdulillah. Kagak usah nonton sinetron, gak usah nonton drakor. Udah cakep dah suami saya, tontonin dia aja. Punya suami jelek, alhamdulillah, nggak susah jagainnya. Agak ada yang mau sama dia. Jadi mutlak penuh, jadi milikmu seutuhnya. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, dah yang enak-enak aja dah Bu ya. Karena mau nyari ideal nggak ada, udah cari yang enaknya aja, bikin lucu aja hidup, nikmati aja hidup. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang-orang yang senantiasa bersyukur. Insya Allah, jagain puasanya, jagain anggota tubuhnya. Jangan biarin lisan ngomel mulu, jangan biarin lisan bohong, jangan biarin lisan ngomongin orang. Ibu ya, jangan biarin mata ngelihat kemaksiatan, jangan biarin kaki melangkah ke tempat-tempat yang ada dosa-dosanya. Jangan biarin tangan ngerjain hal-hal yang dilarang sama Allah. Puasamu jadi puasa yang khusus. Naik lagi. Wah, naik lagi kalau ini sih kata Imam Ghazali, ini puasa buat para wali, buat para nabi, buat hamba-hamba yang udah emang tingkatannya tinggi-tinggi dah tuh. Kelas yang eksekutif tadi tuh Bu. Ya udah kita sih yang penting puasa kita di kelas bisnis tadi tuh udah bagus gitu. Kita puasain anggota tubuh kita dari ngerjain dosa. Selama bulan Ramadan, jauhi segala perbuatan dosa, sebab dosanya jadi berlipat ganda. Lagi pula
perbuatan dosa di bulan Ramadan, takutnya bikin Allah nggak berkenan menerima puasa kita, akhirnya Ramadan kita jadi sia-sia. Puasa yang khusus yang kayak gimana lagi tuh Ustazah? Memuasakan seluruh waktu mereka hanya untuk Allah. Memuasakan seluruh anggota tubuh mereka hanya untuk Allah. Jadi matanya Bu, mereka izinkan cuman buat ngelihat Al-Quran, matanya diizinkan cuman untuk memandang kitab-kitab zikir, matanya mereka izinkan hanya untuk memandang dengan pandangan penuh rahmat, penuh kasih sayang terhadap siapapun dan apapun tuh. Yang kayak beginian nih, gitu ya Bu ya. Telinga mereka pakainya sepanjang Ramadan buat taat semuanya. Lisan pakainya antara buat berzikir, antara buat ngomong yang bagus-bagus, antara buat baca Al-Quran, antara buat sholawatan Nabi Muhammad tuh. Yang kayak beginian nih, ibadahnya ibadah eksklusif ya Bu ya. Kelas-kelas hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i Bu, kalau bulan Ramadan hatam 60 kali hataman Quran. Siang 1 hataman, malam 1 hataman. Saya masih ketemu. Ada namanya Habib Abu Bakar. Habib Abu Bakar bin Umar Al-Haddar. Itu Bu, ketua atau munsibnya, kepala suku gitu ya, dari Al-Haddar di kota Tarim Hadramaut. Belum lama saya ada teleponan juga sama beliau karena putranya lagi datang ke Indonesia beberapa hari yang lalu. Itu ayahnya Bu, semua orang di kota Hadramaut di Tarim tahu bahwasanya beliau itu menghatamkan 1 kali hataman Quran tiap harinya. Tiap harinya dikirannya membaca 1 hataman Al-Quran. Dan itu semua orang tahu. Jadi istrinya, keluarganya udah tahu dah. Jam sekian sampai jam sekian ayah saya baca Al-Quran gak bisa diganggu gugat. Jam sekian sampai jam sekian ayah saya baca Al-Quran gak bisa diganggu gugat. Sehari hatam 1 kali hataman Quran. Sehataman Bu. Dari Fatihah ke An-Nas. Gak kayak kita dibalik. Dari An-Nas ke Al-Fatihah. Ini kan cepet ya Bu ya. Masya Allah. Ini dari Fatihah ke An-Nas Bu, 30 juz. Kita mah putus asa, gak bakalan bisa kita tiru dah. Ibu-ibu jangan coba-coba tiru. Gak bakalan sanggup, sehari 30 juz. Ya Allah, udah dah. Gak bakalan bisa ibu-ibu saudariku sekalian. Tapi sekurangnya Bu, 3 juz mah bisa insya Allah. Ya Bu. Kayak gak niat gitu dah. Enggak ada nih saya lihatnya. 3 juz bisa apa enggak? Bisa Ustazah, yang 1 juz Al-Quran, yang 1 juz Al-Bukat mama enggak. Ya Allah, insya Allah ya Bu ya. Pokoknya Bu, selama bulan suci Ramadan, Ibu harus ada hataman Qurannya. Pokoknya nih, minimal gitu ya Bu ya. Sekali, kalau bisa 2 kali, kalau bulan Ramadan kemarin 2 kali, setahun ini 3 kali, insya Allah. Paksain, kalau nggak dipaksain emang kagak jadi dah. Mesti dipaksain, mesti komitmen, sekurangnya selama bulan Ramadan. Insya Allah lisan kita pakai buat baca Al-Quran. Ibu-ibu saudariku sekalian, mudah-mudahan naik puasa kita nih. Jadi naik puasa kelas bisnis insya Allah. Biar puasa kita diterima sama Allah. Ada Qur'annya, ada terawihnya. Ibu kalau terawih jangan nyari masjid yang paling cepat. Kelakuan nih. Ada nih yang kelakuannya kayak begini nih. Kalau nyari, enak tuh sholat terawih di sono dah. Kenapa? Cepet. Pokoknya setengah jam semuanya kelar semua. Setengah jam sama sholat isyaknya. Itu terawih model apa tuh ya, cepet bener dah. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Kirain baca Yasin. Allahu Akbar. Ruku, ya Allah, ya Allah. Jangan ya Bu ya. Insya Allah Bu, terawihnya biar bener. Ya Bu. Dikirannya juga biar banyak. Dikiran Ramadan gini nih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata.
أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Tuh kita perbanyak. Insyaallah mudah-mudahan Allah terima semuanya. Allah mudahkan semuanya buat diamalkan insyaallah. Mudah-mudahan apa yang turun pada malam nisfu Sya'ban dan pada sepanjang bulan Ramadan nanti Allah tidak menghalangkan kita darinya insyaallah. Semoga saja di saat turun hujan ampunan kita semuanya terampuni dosa-dosanya. Ketika turun hujan rahmat kita menjadi hamba yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun itkun minan nar, pembebasan dari api neraka, kita menjadi orang-orang yang telah dibebaskan Allah dari api neraka insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di bulan Ramadan semakin dekat dengan orang-orang saleh, semakin dekat dengan hamba paling saleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita mengikuti cara beliau menjalankan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dikaruniai umur yang berkah, nasib yang bagus, rizki yang halalan, thayyiban, mubarakan, ilmu yang bermanfaat, hati yang selalu bahagia. Allah karuniakan pada ujung akhir hidup kita kematian dalam husnul khatimah. Ala hadihi niyah bikuniyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, menua dan mendewasa insyaallah, menua dan bahagia insyaallah, amin. Menua dan semakin taat kepada Allah insyaallah, menua dan semakin mencinta dicintai Nabi Muhammad insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan kita udah beberapa hari lagi Bu mau masuk kepada bulan suci Ramadan. Jangan lupa ya Bu ya, nisfu Sya'ban itu malam penentuan nasib. Nih penting banget gak tuh? Penting banget nih Bu, malam penentuan nasib. Kita nggak tahu nih kan nasib kita ke depan nih kayak gimana. Ada apa aja di depan kita nggak paham. La tadri nafsun madza taksibu ghada, kata Allah dalam Al-Quran. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Seseorang nggak pernah tahu apa yang akan dikerjakannya esok hari. Kita cuma bisa merencanakan. Akan tetapi Allah jualah yang menentukan. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa rencanain doang. Tapi yang sejatinya apa yang akan kita kerjakan esok hari kita nggak pernah tahu. Apa yang akan terjadi esok hari kita nggak pernah tahu. Kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, pemerintah nggak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Yang tahu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita mesti minta benar-benar sama Allah Subhanahu wa taala urusan nasib ini. Jadikan nasib kami bagus ya Allah. Jadikan nasib kami baik ya Allah. Saya ingat dulu kalau saya minta doa sama Babah Bahiyah. Babah Bahiyah itu salah satu perempuan solehah Bu, salah satu wali min auliyaillah. Seorang waliyah ya Bu ya, wali perempuan. Dengan segala kemuliaan-kemuliaan yang beliau punya. Alhamdulillah saya dekat dengan beliau, alhamdulillah Allah karuniakan. Ibu-ibu sekalian, saya kalau minta doa sama beliau, beliau doain saya itu satu doa. Asa nasibik zain Halimah. Asa nasibik zain. Beliau bilang mudah-mudahan nasib kamu bagus nak. Semoga nasib kamu bagus. Saya dulu suka mikir gitu. Emang kenapa ya menasib gitu? Tapi ternyata
sudah saya ingat-ingat, abah saya dulu juga bilang yang sama. Kata abah saya, nak, orang hidup tuh yang penting nasib. Orang cakep, nasibnya bagus, nggak enak hidupnya. Betul, Bu? Orang cakep aja, kalau nasibnya nggak bagus, nggak enak loh hidupnya. Apalagi orang jelek. Orang kaya, kalau nasibnya nggak bagus, hidupnya nggak enak loh, Bu. Apalagi orang. Maksud saya tuh nasib itu nggak terkait sama rupa, nggak terkait sama harta. Kalau orang tuh sama Allah dikasih nasibnya bagus, enak aja hidupnya. Biar kata dia nggak seberapa dikasih apa-apa. Tapi kalau nasibnya bagus tuh udah enak aja hidupnya. Punya harta cukup, Ibu ya? Mau pergi pengajian ada, kan begitu? Mau buat sedekah ada, mau ikutan nyumbang acara ada, kan begitu ya? Kepengen umroh ada, pengen haji ada juga, wah tuh. Itu namanya rezeki yang berkah. Namanya nasib hartanya adalah harta yang bagus. Nah, kita minta kayak begitu tuh sama Allah SWT. Makanya di malam nisfu Sya'ban, nanti ibu-ibu sekalian jangan lupa amalin nih bacaannya. Yang diajarkan, yang dilakukan oleh para guru-guru kita. Kabarnya ini diajarkan dari Nabi Muhammad. Sebab para sahabat ngamalin, para tabi'in ngamalin, para ulama-ulama sepanjang zaman ngamalin, Bu. Saya belajar dulu di Indonesia 8 tahun sebelum saya lanjutkan ke luar negeri. Nah itu ibu-ibu sekalian, semua tuh ulama-ulama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ngajarin sama semua dah malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Udah ibu ikutan ulama aja daripada ikutan yang gak jelas tuh, Bu. Baca Yasin malam nisfu Sya'ban bid'ah. Bid'ah tuh gimana? Bid'ah tuh dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Semua kesesatan membawa neraka. Maksud kamu orang baca Yasin masuk neraka gitu? Lah ini kan rada enggak enak dipikir ya. Rada enggak pas gitu otak kita mikirnya. Jadi maksud kamu orang baca Yasin malam nisfu Sya'ban sesat. Terus kalau sesat masuk neraka. Berapa banyak orang-orang di mana-mana baca kalau malam nisfu Sya'ban Yasin 3 kali. Andai nih nggak ada yang ngajarin kecuali seorang ulama yang saya tahu sangat soleh, dia ngamalin dan dia ngajarin, saya sih akan ikut. Ibu betul nggak gitu? Misalnya ini ibu nggak ada yang ngajarin nih, tapi saya ngajarin ibu-ibu, Bu, nanti malam Jumat ibu baca sholawatan ini dah, enak Bu. Saya tuh kalau habis baca sholawatan ini tuh saya doa minta sama Allah tuh doa saya diijabah gitu, hati jadi lebih tenang. Ibu amalin apa nggak? Amalin. Nah diajarin sama satu orang saya aja, asal ibu tahu saya punya sanad ilmu, maksudnya saya punya kapasitas ilmu untuk mengajarkan itu, ibu akan amalkan. Apalagi Bu yang ngajarin ulama banyak banget dah, dari di Indonesia sampai ke luar negeri, dan Nabi Muhammad telah mengatakan lan tajtami' ummati ala dhalalah, umatku ini nggak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Nabi itu yang bilang, umat saya nggak bakalan sepakat dalam kesesatan tuh nggak ada ceritanya. Nah ini menurut saya baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban itu adalah sesuatu yang disepakati oleh umat, bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang itu tuh budayanya orang Indonesia, mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh tuh butuh, suruh pergi tuh ke Yaman, suruh pergi tuh. Habib Zain bin Smith di Madinah ngajarin, ibu ya, suruh pergi tuh. Sayyid Maliki di Mekah ngajarin, ulama-ulama ngamalin. Ibu-ibu sekalian, suruh pergi ke Syekh Ramadan Al-Buti, ya bu ya, di Syria ngajarin. Pergi tuh ke Mesir, diajarin. Semua pada ngamalin kok. Nah kamu nggak ngamalin ya,
ikutan siapa gitu kan? Nah, insya Allah bisa kita amalin nih Bu ya. Apalagi menyangkut urusan sama nasib. Innallaha yatajalla fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir illal musyrik wal musyahin. Kata Nabi Muhammad alaihi wassalam, Allah akan menunjukkan rahmat, menurunkan rahmat, anugerah kasih sayangnya pada malam nisfu Sya'ban. Dengannya, dengan kasih sayang tersebut, Allah memberi ampunan kepada hamba-hambanya yang mukmin, kecuali yang gak dapat ampunan siapa? Al-musyrik, orang yang menyembah selain Allah, wal musyahin, dan orang yang hatinya terdapat kebencian terhadap, dendam terhadap salah satu dari hamba Allah yang beriman. Nih, kesian nih, dua orang tersebut nih gak bisa dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Semoga kita terhindar darinya insyaallah. Amin. Baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama diniatin biar apa Bu? Panjang umur dalam taat. Kalau minta panjang umur jangan asal panjang Bu. Ibu mau umur panjang di atas tempat tidur kagak bisa ngapa-ngapain? Gak mau. Ibu mau panjang umur buat banyakin daftar dosa? Gak mau. Kita minta sama Allah panjang umur fi khairin wa lutfin wa afih. Bitaatillah, dalam taat kepada Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam kebaikan, dalam keselamatan, dan dalam kesehatan. Insya Allah. Yasin yang kedua ibu baca dengan niat urusan rizki, ibu ya. Biar lancar, biar berkah, biar manfaat. Dan ibu jangan salah Bu, rizki itu juga bukan hanya urusan uang, apalagi urusan makanan. Enggak sama sekali ibu ya. Rizki itu luas ibu-ibu sekalian. Karena manusia tuh punya 3 bagian nih. Ada badan, ada akal, ada hati. Semuanya ketiganya perlu rizki. Badan ibu perlu rizki. Buat makan, buat nutup aurat, buat tempat buat tidur, buat tempat buat bepergian. Kan gitu Ibu ya? Maka yang namanya makanan, yang namanya sandang atau pakaian, yang namanya rumah, tempat tinggal, mau itu ngontrak, mau itu beli, mau itu nebeng. Ya Bu, semuanya sama aja, itu juga merupakan bagian dari rizki. Termasuk juga kendaraan, mau itu punya sendiri, mau itu nebeng sama teman, mau itu naik kendaraan umum, sama aja Bu. Itu namanya rizki juga gitu. Rizki juga. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan tuh rizkinya badan gitu ya. Kemudian ada lagi rizkinya akal. Maka ibu selain minta rizki yang badan, ibu juga minta rizki yang akal. Apa tuh? Ilmu yang manfaat. Ya kan gitu ya? Itu namanya rizkinya akal ibu tuh. Bisa punya ilmu. Dan buat ilmu itu Bu perlu guru. Makanya ibu juga perlu minta dikaruniai guru. Terutama buat anak cucu ibu dah. Kedepan nih waktunya kita nggak tahu zamannya akan jadi seperti apa. Maka ibu perlu membekali anak-anak cucu-cucu ibu dengan doa-doa. Doanya salah satunya adalah minta ya Allah, karuniakan untuk anak-anak cucu-cucuku ilmu yang bermanfaat dan guru yang memandu mereka menjalani kehidupan. Orang kalau ada gurunya insya Allah benar Bu. Kalau nggak punya guru nih bisa ngeblangsak mana-mana Ibu ya. Mama jangan baca doa nisfu Sya'ban mah. Itu bid'ah. Kamu taunya dari mana nak? Dari Google. Ini berguru sama Mbah Google. Ibu ya. Berguru sama Syekh Yahoo nih, berguru sama yang enggak ada ininya gitu, sambungannya, gitu kan? Nah itu masalahnya tuh. Mudah-mudahan dah semuanya pada dikaruniai guru yang soleh, yang dapat membimbing jalan kehidupan kita. Insya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa man yudlilillah falan tajida lahu waliyan mursyida. Siapa yang disesatkan oleh Allah, Allah tidak akan memberikan padanya seorang guru pembimbing. Artinya, kalau kamu dikasih dalam hidupmu ada guru yang kamu dengarkan, guru yang kamu bisa ikuti cara hidupnya,
guru yang bisa kamu ikuti pemikirannya, maka artinya kamu adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yang dikehendaki mendapatkan petunjuk dari Allah. Ibu ya, doain anak-anaknya, doain cucu-cucunya biar semuanya berada di dalam jalan lurus sehingga otaknya, akalnya, pikirannya berada dalam jalan yang benar. Insya. Kemudian Bu ada lagi nih, rizkinya hati. Rizkinya hati. Banyak nih Bu nih. Ibu punya keluarga yang soleh. Itu merupakan rizkinya hati Bu. Betul apa enggak? Ibu kok punya anak gitu kan, anak ibu bandel, anak ibu gak bisa diomongin, ibu pegel hati gak Bu? Pegel hati ibu, ya Allah, sedih hati ibu. Makanya punya anak yang soleh-solehah itu merupakan rizki hati. Rizki hati nih Bu, nih nilainya lebih tinggi daripada rizkinya badan Bu. Bu, punya suami yang soleh, rezeki apa bukan? Rezeki ibu ya, rezeki. Punya suami yang soleh lebih baik daripada nggak punya suami. Tapi Bu, punya suami yang megelin, mendingan kagak punya suami dah. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Jangan, ya Allah kasih saya suami deh ya Allah, yang penting laki-laki dah. Enggak, ibu mesti punya standar gitu kan, yang soleh, bisa bawa kebaikan dunia akhirat. Rezeki tuh ibu-ibu sekalian, rezeki. Makanya minta tuh sama Allah rezekinya hati. Rezekinya hati tuh macam-macam ibu ya. Akhlak yang baik, itu juga rezekinya hati. Ya kan? Minta dikaruniai akhlak yang bagus, minta dikaruniai perilaku yang benar, minta dikaruniai kehidupan yang menyenangkan. Itu rizki hati tuh. Kita minta ke semua rizki ini dari Allah Subhanahu Wa Taala pada malam nisfu Sya'ban nanti. Ini saya sampaikan biar ibu-ibu nggak nyesel. Kalau ibu-ibu taunya nanti pas malam 17 Sya'ban udah lewat nisfu Sya'bannya, ya ampun. Kok baru tahu sih, kemarin doanya cuman gitu doang nih. Gitu kan. Tapi kalau saya kasih tahu sekarang, ini kan udah deket nih. Jadi ibu-ibu gak nyesel. Kalau saya kasih tahunya 2 minggu yang lalu, takutnya ibu-ibu keburu lupa. Apa ya gitu, Ustazah kemarin tuh ngajarin kayaknya penting dah. Tapi apa gitu udah lupa lagi. Nah ini kan deket nih, insya Allah gak lupa ya Bu ya. Baca Yasin yang pertama, niat panjang umur dalam taat. Baca Yasin yang kedua, niat rizki, zahir batin, rizkinya badan, rizkinya akal, rizkinya hati. Kemudian, ini yang paling penting nih, bergantung dengannya nasibmu di akhirat. Minta agar dimatikan di waktunya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Karena kayak apapun senengnya hidupmu di dunia, nih andai orang hidupnya seneng banget nih di dunia, meskipun gak ada yang kayak begitu. Orang tuh yang namanya hidup tuh pasti aja ada enak ada gak enaknya kan. Tapi andai ada orang hidup seneng aja di dunia nih, tapi matinya su'ul khotimah, Bu, udah deh tuh jadi penyesalan sepanjang kehidupannya nanti di akhirat. Sebaliknya, kalau ada orang hidupnya susah terus, tapi matinya husnul khotimah, udah tuh, bakalan jadi kesenangan nantinya di akhirat. Lupa sama semua kesusahan kehidupan, kalau dia matinya dalam keadaan husnul khotimah. Minta sama Allah, ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Kenapa kok kami nggak saya Ustazah? Ya boleh kami, boleh saya. Cuman kalau ibu-ibu doa kami itu ibu niatin juga buat anak-anak. Ya Bu ya? Buat suami, buat orang-orang yang ibu sayangi. Semoga semuanya dimatikan dalam husnul khotimah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Nah nanti nih Bu abis nisfu Sya'ban lewat. Oh ya, nanti malam nisfu Sya'ban tuh usahakan ada sedekah yang ibu sedekahkan. Walaupun sesedikit apapun, saya orang susah Ustazah, ya nggak apa-apa, susah juga ada. Tapi kan ibu makan, betul apa enggak? Nah dari yang ibu makan itu, sebagian dah, ada yang ibu sedekahkan.
Walaupun nasi sebungkus melauknya ibu ya, kasihin kepada orang lain. Ibu punya 20.000, ibu sedekahin 10.000, 5.000, itu nilainya besar bu di mata Allah. Dirham sabak alf dirham kata Nabi Muhammad. Kadang-kadang 1 dirham nilai pahalanya di sisi Allah lebih banyak daripada 1.000.000 dirham, 1.000 dirham. Ibu nih sedekah 1.000 rupiah bisa jadi lebih banyak nilainya, pahalanya dibandingkan dengan yang sedekah jutaan rupiah. Jadi jangan sedih. Kenapa gitu? Misalnya gitu ya, punya duitnya cuman 50.000, ibu sedekahin 10.000, berarti ibu udah bersedekah 20% dari harta ibu. Itu nilainya besar dibandingkan dengan orang sedekah 1 juta, punyanya miliaran. Karena dia cuman 1/1000%, gitu kan? Ibu-ibu saya sekalian, maka enggak usah mengecilkan sedekah. Walaupun orang lihatnya, Allah lo sedekahnya cuman 5.000 perak doang, dibeli nasi juga enggak cukup. Misalnya gitu kan ya, dibeliin boba enggak cukup. Boba. Emang boba apaan sih? Ibu-ibu saya sekalian, jangan mengecilkan sedekahmu, karena nilai sedekah tuh bu enggak dihitung dari nilai sedekahnya berapa. Allah tuh suka ngitungnya dari seberapa pemilikan hartamu. Gitu. Aja mudah-mudahan pokoknya malam ini Sya'ban usahakan ada sedekah yang kita sedekahkan. Allah tuh suka nggak tega. Kalau ngelihat hambanya yang sedekah tuh Allah suka nggak tega. Ya ampun, ini dikasih sedikit aja bisa ngasih sama orang lain. Bakalan aku kasih banyak dah gitu. Nah, tuh nanti sama Allah SWT dilipat-lipat gandakan, disenangkan dunia akhirat.